Agustus datang. Merah putih berkibar anggun di angkasa. Tapi di sebelahnya, yang aneh tapi nyata, bendera bajak laut bertopi jerami ikut menari bersama angin. Sebagian menyebut ini lelucon, sebagian lain menyebutnya pengkhianatan. Tapi bagi yang jernih memandang, ini bisa jadi sinyal SOS. Sebuah pesan diam dari kaki bangsa yang terus menginjak paku ketidakadilan, duri birokrasi, dan pecahan kaca dari janji-janji kosong. Refleksnya jelas, sinyal itu naik ke kepala. Tapi kalau kepala pura-pura tuli, maka kaki belajar berbicara. Dan generasi muda kini berbicara dalam bahasa mereka sendiri, pop culture. Karena surat resmi seringkali tak dibaca, mereka menulis protes di layar kaca dan mengibarkannya ke langit. Setiap kreasi adalah bentuk ekspresi. Tapi saat ekspresi itu menabrak aturan, kita dituntut bijak memilah, ini kritik atau kekacauan. Jika kritik ditanggapi dengan jeruji dan pasal yang lentur, maka benar adanya, kemerdekaan kita masih ilusi. Kita hidup dalam demokrasi yang alergi terhadap suara sumbang. Seperti world government di One Piece yang menghapus sejarah dan menghukum setiap yang menolak tunduk, negeri ini terkadang terlalu sigap membungkam sebelum sempat mendengar. Padahal, yang berkibar itu bukan pemberontakan. Itu kejujuran yang sudah lama kehilangan tempat di ruang formal. Sejarah, kata orang, ditulis oleh mereka yang menang. Dan karena itu, narasi bisa jadi alat penjinak. Di dunia One Piece, Void Century dihapus agar rakyat tak tahu bahwa penjahat ternyata bisa jadi pahlawan. Joy Boy yang gagal menepati janji justru jadi simbol harapan bagi generasi setelahnya. Apakah kita juga punya Void Century? Apakah ada bagian sejarah yang dipotong, dipoles, dan dipalsukan? Kata Immanuel Kant, sapere aude, beranilah berpikir sendiri. Jangan jadi boneka di parade yang meriah tapi kosong. Pertanyaannya, apakah aksi mengibarkan bendera ini benar-benar sadar atau sekadar ikut-ikutan? Jika aksi ini adalah bentuk kesadaran, maka ini bukanlah kenakalan remaja. Ini kebangkitan. Tapi jika ini adalah aksi ikut-ikutan, maka kita telah dijajah kembali oleh opini, oleh tren, oleh rasa ingin viral. Disinilah tantangannya. Kita harus bisa mengarahkan kritik untuk menjadi cahaya yang menerangi, membawa simbol kembali pada substansi, dan menjadikan kritik sebagai jalan perubahan, bukan sekadar pelampiasan musiman. Merah putih itu bukan kain. Ia adalah darah dan tulang, harapan dan air mata. Ia adalah bukti sejarah perjuangan para pahlawan bangsa. Merah putih adalah jati diri bangsa. Maka ketika ada bendera lain ikut berkibar, jangan buru-buru marah dan menghakimi. Tanyakan dulu, apakah merah putih di hati kita sudah benar-benar berkibar? Atau hanya jadi dekorasi wajib setiap Agustus tiba? Karena bendera sejati bukan di tiang, tapi di jiwa. Ia tak perlu upacara. Jika hidup kita sendiri belum mencerminkan kemerdekaan yang sejati. One Piece, kata Oda, itu nyata, tapi bukan sekadar harta karun. Ia adalah kebenaran yang bisa mengguncang dunia, sebuah tawa di ujung penderitaan, sebuah pemahaman bahwa kebenaran itu pahit, tapi memang harus diperjuangkan. Karena pada akhirnya, para tokoh besar tidak menangis di akhir cerita. Mereka tertawa. Mereka sadar, hidup ini bukan tentang menang, tapi tentang mengerti. Dan itulah yang ingin disampaikan generasi muda, bahwa kemerdekaan itu belum selesai. Bahwa bajak laut zaman sekarang bukan pencuri, tapi pencari. Mereka mencari kebenaran yang dirampas, sejarah yang dipotong, dan harapan yang diremehkan. Kita sering diajari bahwa merdeka itu artinya lepas dari penjajah. Titik. Selesai. Tapi, coba kita gunakan analogi. Jika negara ini adalah sebuah tubuh, maka rakyat adalah kakinya. Ketika kaki menginjak paku ketidakadilan, duri birokrasi, atau pecahan kaca korupsi,
Refleks alaminya adalah mengirim sinyal ke otak pemerintah bahwa ada yang tidak beres. Aksi pengibaran bendera ini bukanlah pemberontakan. Ini adalah bukti bahwa generasi muda masih cinta pada bangsa dan negaranya, tapi bingung bagaimana cara mengadu. Mereka tidak lagi percaya pada saluran komunikasi yang lama, dan karena itulah mereka menciptakan bahasa mereka sendiri, bahasa pop culture. Bahasa yang mereka kuasai dan paling mereka pahami untuk menyampaikan keresahan. Berkreasi itu hak semua orang, tapi yang jadi masalah adalah ketika kreasi itu menabrak aturan dan hukum yang berlaku. Di titik ini kita harus tegas dan teliti, apakah semua aksi ini murni protes, yang merupakan bentuk dasar dari ketidaknyamanan, ketidakpuasan pada keadaan, atau adalah motif tersembunyi di baliknya. Jika memang ini adalah kritik, maka yang dikritik haruslah sadar dan berani berbenah bahwa masih banyak yang belum beres. Namun, jika sebuah kritik dianggap ancaman, bahkan dinarasikan sebagai bentuk disintegrasi bangsa, sepertinya itu terlalu berlebihan. Anak muda hanya mengekspresikan apa yang mereka rasakan. Mereka tidak mengangkat senjata ataupun mengajak pada disintegrasi. Dan disinilah paradoksnya menjadi sangat brutal. Ketika sebuah aksi kritik direspons dengan jeratan pasal yang cenderung dipaksakan, maka itu melawan keadilan yang ingin ditegakkan. Kalau aksi kritik dihukum dengan pasal, maka ini adalah bukti bahwa kemerdekaan itu masih jauh dari kenyataan. Ini adalah bukti bahwa kebebasan berpendapat yang seharusnya menjadi fondasi kemerdekaan masih sangat rapuh. Sama seperti narasi One Piece, di mana world government menganggap setiap bentuk perbedaan pendapat sebagai ancaman terhadap tatanan mereka, hingga mereka menghapus seluruh periode sejarah. Sejarah selalu dinarasikan sesuai sudut pandang pemenang. Pemenanglah yang memutuskan siapa pahlawan dan siapa penjahat. Di dalam One Piece, world government adalah pemenang yang menghapus Void Century, 100 tahun sejarah yang hilang, dan menstigma para bajak laut sebagai penjahat. Tapi seperti yang kita tahu, banyak dari mereka adalah orang-orang yang berjuang untuk kebebasan dan melawan ketidakadilan. Perjuangan kita adalah membuka fakta asli agar perahu bangsa ini tidak salah tujuan. Karena di era di mana narasi bisa dipalsukan, tugas kita adalah mencari kebenaran otentik. Pertanyaannya, apakah kita juga punya Void Century? Sejarah mana yang selama ini disembunyikan dari kita? Dalam konteks ini, pahlawan legendaris Joy Boy menjadi sangat relevan. Dia adalah pahlawan yang gagal mewujudkan janjinya, tapi kegagalannya tidak sia-sia. Ia menjadi fondasi dan harapan bagi generasi penerusnya. Ini mengajarkan kita bahwa perjuangan tidak berakhir dengan satu individu. Pahlawan kita tidak harus disembah, tapi perjuangan merekalah yang harus kita teruskan. Mengapa para pemuda lebih paham dengan bahasa simbol dari luar? Ini adalah PR besar bagi para pembuat kebijakan dan pendidik, bahwa sebenarnya simbol-simbol perjuangan sejati sudah ada di dalam sejarah bangsa kita sendiri. Tugas kita adalah mengemasnya kembali, membuatnya relevan, dan membiarkan generasi muda menemukan One Piece mereka di dalam narasi bangsa mereka sendiri. Bendera kita, sang saka merah putih, bukanlah sekadar simbol fisik. Ia adalah lambang dari perjuangan, makna, dan sejarah yang menyertainya. Aksi pengibaran bendera One Piece ini bukanlah tentang meniadakan atau mengganti bendera merah putih. Ini adalah bukti bahwa generasi muda peduli pada nasib bangsanya. Jika bendera hanyalah simbol fisik, maka yang paling penting adalah esensinya. Ini bukan tentang bendera mana yang dikibarkan. Ini tentang apakah setiap individu sudah benar-benar merdeka dan telah mengibarkan benderanya sendiri di setiap hati dan jiwa. Apakah setiap individu sudah benar-benar lepas dari semua jeratan penjajahan, baik fisik maupun mental? Karena pada akhirnya, kemerdekaan sejati bukan diukur dari seberapa banyak bendera yang kita kibarkan, melainkan dari seberapa bebas kita berani berpikir dan berpendapat. One Piece adalah metafora untuk kebenaran yang menyatukan dunia. Ia adalah potongan puzzle yang hilang, yang jika ditemukan, bisa menghancurkan tatanan yang korup dan menyatukan semua yang terpecah. Dan di ujung perjalanan, di pulau terakhir bernama Love Tale, Roger dan krunya tidak menangis, tapi tertawa.
Kenapa? Karena mereka sadar, kebenaran yang paling fundamental adalah sebuah ironi. Setelah semua penderitaan, ambisi, dan kekuasaan, yang paling berharga adalah kemampuan untuk tertawa. Itu adalah simbol kebebasan sejati yang tak bisa dibeli atau direbut. Jadi, ketika Anda melihat bendera One Piece berkibar, jangan buru-buru menilainya. Itu adalah sebuah alarm yang berbunyi sangat keras, sebuah pertanyaan besar dari generasi muda kepada kita semua. Kemerdekaan itu bukan sebuah tujuan akhir, tapi sebuah proses yang tak pernah usai. Pertanyaannya, apakah kita sudah siap untuk mengisi kemerdekaan yang telah diperjuangkan para pahlawan dan memastikan cita-cita bangsa ini bisa tercapai? They say, katanya semua untuk kita, tapi kenapa suara kita selalu sia-sia? Katanya negara kaya, but I see empty plates and silent cries every day. Katanya kita setara, but power speaks louder and truth gets thrown away. Demokrasi dianggap ancaman. Speak a little truth, you're marked as a villain in the system. Freedom of speech, as long as it doesn't make a match. We try to whisper. Kita coba bilang pelan biar gak dibilang kasar. We try to scream, tapi mic-nya udah dikuasai mereka yang terlalu pintar untuk mendengar. They say it's all for us, but we're just ghosts beneath the dust. They say our voices matter, but we're sinking in the noise and shallow chatter. If this is what freedom feels like, then why does it taste like silence and fear every night? Katanya anak muda harus peka, tapi tiap ide dianggap salah oleh ego yang tua. Katanya hukum netral, tapi kenyataan yang tajam ke bawah tumpul ke modal. Bansos muncul saat pemilu, setelah itu you know the drill. Empty smile and dirty deals. Katanya ini tanah surga, tapi tiap jengkalnya kayak utang yang belum lunas dari kakek kita. Kami bukan marah, we're just done pretending. Telinga kami lelah dengar janji yang cuma trending. Kita bukan musuh negara, we're just echoes of what they don't wanna hear anymore. They say it's all for us. Katanya demi rakyat, tapi kita terus